lagi ngefokus bangun Trade with Sully, udah kayak gitu sih, sama bangun tim sih di belakang. Tapi Trade with overall Sully ini apa? Community. Oh, oke. Ya gue pengen bentuk komunitas dua arah yang sehat lah ngarahnya gitu. Crypto. Definisi sehat itu apa? Jadi nggak toxic isinya, terusnya bisa saling share alpha, bisa saling ngobrol. Kebentuk ada value-nya, ya membernya itu ada value-nya gitu. Jadi bukan sekedar ngobrol-ngobrol doang. Dari netizen itu nggak percaya lu itu punya 20 miliar di umur sekarang 19. Sebenarnya nggak harus percaya ya. Gue nggak ada minta orang buat percaya. Bener. Lu mau percaya bebas, nggak percaya nggak apa-apa gitu kan. Jadi karena nggak ngaruh buat gue gitu kan. Lu percaya atau enggak. Cuma gue udah sering bilang ya, kalau gue itu udah mulai cari duit dari kelas 2 SD. Bahkan sempet satu kali gue itu max out credit card ortu gue. Wow. Terusnya gue nggak mampu bayar. Itu 17,4 juta gue inget nominalnya. Jadi gue tuh max out buat top up kan. Iya. Terusnya rungkat gitu kan. Karena pasti ada news trading atau sebagainya gitu kan. Itu 17,4 di akhir bulan gue nggak mampu bayar. Jadi orang tua gue talangnya dulu gitu sebulan. Terusnya bulan depannya gue bayar gitu kan. Kayak gitu. Untung lo kagak masuk pinjol ya. Ya itu kalau gue dulu tahu mungkin bisa masuk situ. Bisa max out pinjol juga nih. Baru berumur 19 tahun tapi sudah punya aset puluhan miliar di kripto. Bagaimana sih perjalanan seorang Sully mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya dari aset investasi yang mungkin beberapa orang merasa itu terlalu volatile atau terlalu berbahaya. Buat teman-teman yang kepo dengan ceritanya, pastikan nonton podcast ini sampai habis. Bro Sully, thank you banget udah datang di podcast ini ya, di studio yang lu juga di sini ya. Iya, gue sini. Nah, jadi buat teman-teman mungkin udah pernah lihat ya beberapa video atau podcast dari Bro Sully ngisi, karena akhir-akhir ini lagi viral banget. Pertama nih, gue ada dua case nih yang ibarat kata sering masuk ke FYP gue dan berhubungan dengan lu ya. Yang pertama cicil manta sampai dapat pacar. Itu unik banget menurut gue, konsep yang unik lah, nggak kepikiran aja. Tapi gue yakin orang-orang yang main kripto itu bakal tertarik. Yang kedua karena ini case kalau lu itu masih muda banget tapi udah punya 20 miliar di kripto. Ya itu katanya. Tapi bisa lebih. Aduh, begitu ya. Tapi nah ini gue mau nanya dulu nih, buat teman-teman di sini yang mungkin belum pernah ngelihat lu sama sekali ya di FYP atau mungkin di IG atau mungkin di YouTube, boleh kenalin diri dulu nggak? Ya, jadi nama gue Sully ya, Sulyanto. Gue itu aktif di financial market dari 2020 ya, dari gue umur 14-15. Awalnya di saham ya, karena dulu rame di saham kan. Tapi itu udah masuk ke kripto lah. Gue expertise itu di ranah technical ya, liatin candlestick gitu. Nah itu bagian gue banget gitu. Sekarang lagi fokus di dunia kripto ya, lagi ngefokus bangun Trade with Sully, udah kayak gitu sih, sama bangun tim sih di belakang. Tapi Trade with Sully ini apa? Community. Ya gue pengen bentuk komunitas dua arah yang sehat lah ngarahnya gitu. Crypto. Definisi sehat itu apa? Jadi nggak toxic isinya, terusnya bisa saling share alpha, bisa saling ngobrol. Kebentuk ada value-nya, ya membernya itu ada value-nya gitu. Jadi bukan sekedar ngobrol-ngobrol doang. Gitu. Nah, yang gue pengen taunya itu tadi kan lu bilang lu expertnya itu di candlestick lah. Maksudnya dari awal baca candlestick. Ini satu hal yang menarik karena kemarin gue juga baru podcast dengan salah satu ini bisa dibilang investor saham lah. Tapi dia itu nggak percaya dengan adanya candlestick. Maksudnya yang baca candlestick itu menurut beliau ya, ya sebenarnya nggak bisa dibaca karena kalau misalnya ada bandar yang mau menggambar cat bunga matahari pun bisa gitu loh. Cuman kan ini pendapat pribadi nih. Gue tahu ya fundamental ada yang benarnya, technical ada yang benarnya. Tapi menurut lu sendiri kenapa lu stick di technical? Ya itu gue kemarin juga udah ketemu Andri Hakim. Itu Andri Hakim kan. Dia kemarin juga ada bilang kalau dia nggak percaya technical and stuff gitu. Ya maksud sebenarnya nggak apa-apa sih ya kan, karena Warren Buffett aja nggak percaya technical gitu kan. Tapi ada gak orang yang sukses dari technical ngeliatin chart gitu? Ada gitu kan. Ada yang bilang, gue nggak percaya orang mainan pakai matematika bisa sukses tradingnya gitu kan. Tapi buktinya ada Jim Simmons gitu. Jadi cuma perkara point of view aja dan gak masalah gitu kalau orang nggak percaya, karena setiap orang punya cara yang beda-beda gitu. Cuma bener kalau dibilang kayak bandar tuh bisa ngelukis apa-apa, bener gitu kan.
Tapi bandar itu nggak selalu buruk gitu kan. Market maker itu nggak selalu jahat gitu. Karena kalau kita buy, let's say saham atau kripto, yang ngisi itu bandar gitu kan. Kita bisa market buy gitu kan di harga-harga tertentu itu gara-gara siapa? Gara-gara market maker gitu. Jadi ya di satu sisi mungkin ada benarnya omongannya kalau candlestick itu nggak bisa dibaca gitu. Kalau market cap-nya kecil gitu kan, kalau sedikit gitu, atau bahkan di saham tuh ngebentuk kita bilangnya gap gitu kan, kayak celah-celah kan harganya lompat-lompat kan. Benar-benar bisa aja benar gitu kan. Dari beberapa chart itu emang ada yang nggak bisa dibaca gitu. Dan semakin kecil market cap-nya, kayak semakin gak populer lah kita bilangnya gitu kan. Otomatis semakin susah lah buat kita pakai technical, buat kita tarik-tarik garis gitu semakin susah kayak gitu. Oke, nah berarti mungkin lebih ke inilah, tiap orang itu punya kungfunya masing-masing, jadi disesuaikan aja gitu. Mungkin ada beberapa orang juga ya kalau lebih nyaman di technical ya technical, kalau lebih nyaman di fundamental ya fundamental gitu ya. Oke, nah gue pengen tanya, salah satu pertanyaan yang paling sering gue baca ya di kolom komen itu adalah, bukan pertanyaan tapi pernyataan dari netizen itu nggak percaya lu itu punya 20 miliar di umur sekarang 19. Mungkin boleh diceritain nggak secara singkat, walaupun gue tahu ya lu udah pernah cerita di beberapa podcast sebelumnya juga, dari 0 sampai ke sekarang yang 20 miliar ini, gimana sih prosesnya? Kayak misalnya ke 1M-nya dulu deh, atau ke berapanya dulu deh gitu. Sebenarnya nggak harus percaya ya. Gue nggak ada minta orang buat percaya. Bener. Lu mau percaya bebas, nggak percaya nggak apa-apa gitu kan. Jadi karena nggak ngaruh buat gue gitu kan. Lu percaya atau enggak. Cuma gue udah sering bilang ya, kalau gue itu udah mulai cari duit dari kelas 2 SD. Itu gue awalnya cari dari stick es krim gitu. Gue bilangnya. Jualan stick es krim. Iya, jadi kan dulu di sekolah gue tuh, lu tau gak stick yang bisa ditopok-topok gitu. Gue main juga. Terus saya kan ke flip gini lu menang gitu kan. Nah dulu kayak gitu. Terus saya di sekolah gue tuh populer, kalau sticknya semakin tipis kan semakin bagus kan, semakin enak lu tepoknya gitu. Jadi gue amplas sticknya semalam, gue jualin ke teman gitu. Jadi itu kelas 2. Tapi itu gak seberapa lah duitnya. Lompat beberapa tahun setelah itu, ya pokoknya sambil selang itu gue cobain baik banget source of income lah. Kayak gue udah pernah coba tulis blog buat, dulu gue Marvel fan gitu kan. Gue tulis kayak teori-teori Marvel gitu, teori-teori film. Terus gue pengen coba monetize, taruh iklan situ gitu. Itu gak bisa gitu. Gue udah coba jadi pesulap gitu kan. Jadi kalau lo kasih gue deck of cards, gue bisa main gitu kan. Tapi belum dimonetize juga. Dulu awalnya gue pengen, masih ada semua videonya sih. Gue udah archive di IG gue. Itu gue bisa, gue pengen mainin. Terus gue pengen ini loh. Lu kalau pengen tahu caranya, ini lu bayar gue gitu. Sama gue jualan kartu-kartunya dan sebagainya gitu. Tapi itu nggak works gitu. Gue udah coba juga jualan custom case. Jadi kan di casing HP kan dulu populer banget, lu bisa custom di belakang sini gambar-gambar gitu kan. Itu gue udah coba dan gak works juga. Jadi udah banyak banget lah. Itu 3 dari beberapa banyak sekian banyak yang gue coba gitu. Cuma eventually COVID hit ya kan 2020 2021 dan ujung-ujungnya semua orang di rumah. Pas itu gue kebetulan lagi suka banget main game gitu kan. Jadi ujungnya gue main game gitu kan di situ. Dan gue kepikiran kayak ini currency di game-nya bisa dijual di beberapa website lah gitu. Yes, kemarin lu cerita gamenya Growtopia. Iya. Gue juga main dulu. Gitu lah. Gue juga main dan gue juga jualan. Ya, jadi buat yang beberapa itu sandbox game yang bebas banget gitu kan. Dan dulu trik gue kayak gini, karena jadi gue kita bisa bilangnya arbitrage lah bahasa kerennya gitu kan. Maksudnya kayak gimana? Jadi kita beli currency gamenya di Indonesia, terus kita jual ke luar negeri gitu kan. Jadi gue dulu kayak gitu mainnya tektokan. Dan dapat duit kan dari situ. Ujung-ujungnya gue lempar ke saham. Awalnya ke saham dulu ya kan. Sahamnya pun nggak yang fancy kayak Andrea Hakim bisa 10.000% ya, nggak kayak gitu ya. Gue nggak sehebat itu dulu ya. Gue nggak ngerti technical, nggak apa, cuma disuruh dulu. Sorry, gue mau highlight nggak sehebat itu dulu. Nggak maksudnya. Karena jadi sebelum umur 17 tuh gue nggak punya rekening sendiri ya kan. Semuanya itu catat pakai buku. Jadi semua orang misal ada bayar itu transfer ke mama gue tanya kayak, "Ma ini udah masuk atau belum?" gitu kan. "Ma tolong transfer ke sini" dan sebagainya gitu. Terus saya pas itu di buku gue itu udah nyentuh 3 digit 100 juta di umur ke-15. Itu dari jualan si Growtopia ini? Iya, buy sell kayak gitu terus kayak gitu. Dan kan basically dulu semua orang di rumah jadi ya easy lah, much liquidity gue bilangnya. Jadi kayak baik banget likuiditas, jadi lu bisa mainin gampang gitu. Semua orang interested gitu. Eventually, gue bilang kayak ini nggak bisa didiemin sini duitnya ya. Coba di saham deh, karena saham lagi populer kan sekarang kan. Kebetulan pas gue mau masuk,
itu COVID crash gitu, jebret gitu kan, semuanya jatuh gitu. Dan gue masuknya nggak di bottom banget, tapi gue masuk lumayan bottom lah. Itu tanggal 20-an gue ingat gitu. Dan ujungnya V-shape kan, ke atas kan, dan semuanya went up 40-50% gila-gilaan gitu. Ya gue dapat keuntungan dari situ awalnya. Itu duit dari COVID jadi 200-300 juta lah. Wow, dari 100-an. Gitu. Abis itu ya itu gila banget kan. Tapi itu full masih di saham sama pas itu reksadana gue coba-coba gitu. Gue nggak ngerti apa yang gue lakuin tapi dapat duit pokoknya. Gue oke, ini gue lakuin aja gitu. Setelah itu baru kripto populer gitu kan. Tapi kripto itu populernya di mata-mata retail kayak gue dulu. Itu bukan pas dia rally up-nya, tapi pas dia udah kan 2021 dia ngebentuk 2 top gitu kan, double top gitu. Itu baru di situ. Populer masuk ke telinga gue itu baru ke situ gitu kan. Oh, Dogecoin, Bitcoin bahkan ke 100.000 dan sebagainya. Jadi masuk ke kripto, tapi masuknya di pucuknya. Jadi kalau ditanya kayak udah 2 cycle atau udah 2. Cuma 1 cycle-nya itu gue ngalaminnya turunnya doang gitu kan. Jadi tapi gue belajar banyak. Gue ngelewatin FTX crash gue lewatin, Terra Luna gue lewatin dan sebagainya gitu kan. Cuma gue nggak ngalamin up-nya, down-nya doang gue ngalamin gitu. Eventually masuk ke kripto. Pada saat itu lu masukinnya banyak apa sedikit? Awalnya awalnya dikit gue masukinnya gitu kan. Ya taruh kayak gue lupa sih berapa. Tapi semua transaction historinya masih ada di akun sekuritasnya masih ada buat saham sama di kripto exchange-nya masih ada. Pas itu gue beli Doge karena Doge itu narasinya mau ke $1. Pas itu kayak gitu. Bitcoin juga narasinya mau ke 100.000 pas itu ya kan 2021-an. Jadi gue oke, masukin aja lah. Terus saya Bitcoin kan sempat naik. Jadi kan double top tuh ada naiknya kan. Itu gue wah ini lebih cepat nih dari saham karena saham tuh ada breaknya. Jadi kalau lo tahu gue dulu di sekuritas tuh gue refresh terus gitu. Jadi kayak ini berubah, wah gila berubah lagi angkanya gitu kan. Sedangkan di kripto 24 jam gitu kan. Sedangkan sama ada tutupnya. Jadi wah ini lebih seru nih kelihatannya gitu kan. Tapi eventually kan Bitcoin retrace 50-60% kan. Nah itu portfolio gue drawdown 40%. Wow. Ya gue decide kayak, by the way sambil dia naik dan sebagainya gue lumayan switching banyak dan eventually lumayan cash gue itu di 70-80% di kripto pas itu. Ya kan di pucuknya gue taruhnya. Ya jadi itu retrace 40%. Nah itu rungkat. Di mana itu cash yang lu ambil dari yang diinvestasikan di saham yang udah naik itu? Udah naik. Terus saya hilang gara-gara kripto. Lagi. Ya terus saya gue kayak ini gak make sense. Gue gak pernah saham rugi segini. Udah gue play safe aja. Gue cut loss semuanya pada saat itu gitu. Sorry, pada saat itu lu mainnya hanya di spot doang apa future juga? Oh spot doang, gue gak ngerti futures. Gue coba-coba kayak pas tuh ada kayak airdrop yang bom mining gitu, gue lupa namanya apa. Terusnya gue cobain lumayan banyak kayak dulu kan NFT lumayan nge-boom kan. Gue cobain beli yang kecil-kecil kayak ini apa sih? Terus sekarang masih ada gitu. Jadi kayak gue ngalaminnya retracementnya doang, dropnya doang gue ngalaminnya. Terus gue ngerasa crypto is just not for me gitu kan. Tapi again ya, income dari game ini masih jalan terus gitu kan. Jadi gue tetap dapat duit, terusnya ditambahin terus. Sampai gitu. Di 2022? Sampai 2023an masih jalan gitu kan. Buat buy sell kayak gitu terus. Cuma kayak gini, kalau lu kan main gamenya juga kan. Kalau tahu harga currency itu turun terus gitu kan. Dan gue ngerasa ini spreadnya, jadi selisih harga jual sama harga belinya itu bakalan makin tipis. Dan resikonya itu ya lu tau lah, gamenya itu ngelarang buat kita ngejual currency-nya gitu kan. Itu hitungannya real money trading. Dan lu bisa kena ban di dalam game ya kan. Gue ngerasa kayak ini risk to reward-nya jelek banget gitu kan. Gue jual beli segini, hilangnya jutaan, sekali dapat puluhan perak gitu kan. Satu currency, enggak, gue nggak bisa kayak gini terus kan. Berarti gue perlu cari cara income lain gitu kan. Pertama kalau game-nya mati, income-nya mati gitu kan. Terusnya kalau harga currency yang makin turun, gue makin mampus gitu kan. Jadi opsinya gue mikir kayak dua ini. Jadi pas tuh kepikiran buat masuk ke forex awalnya, forex commodities index gitu. Pokoknya trading lah di MetaTrader gitu kan. Itu tahun 2022-2023an ya kan. Jadi saham itu 2020-an, gue udah masuk financial marketnya 2020-an lah gitu. Eventually gue invest banyak banget duit ke course gitu kan, Astronaci dan sebagainya itu banyak lah course-nya gitu kan. Dan masuk ke fase dimana gue harus belajar gitu. Itu gue spend buat edukasi itu 90-an juta lebih buat pas itu. Itu gue pakai duit sendiri gitu, lempar gitu kan, kayak gitu. Dan eventually gue mikir gampang lah inilah gitu, cuma trading, cuma ada 2 tombol nih, buy some sell, how hard could it be gitu kan ya gitu mikir ya. Tapi rungkat pas itu, jadi gue itu udah round trip berkali-kali. Pas tuh duit gue 150-200, gue lupa exactnya berapa, tapi kalau mau di track bisa gitu. 150 sampai 200 ini
drawdown sampai 0 pokoknya. Terus saya naik lagi 100 pelan-pelan. Ini bukan dari trading ya, tapi pelan-pelan cari income, udah play it safe lah, taruh ke saham dan lain-lain. Terus saya drawdown lagi ke 0. Jadi udah berkali-kali muter kayak gini gitu. Bahkan sempat satu kali gue itu max out credit card orto gue. Terus saya gue nggak mampu bayar. Itu 17,4 juta gue ingat nominalnya. Jadi gue tuh max out buat top up kan. Terus saya rungkat gitu kan. Karena pasti ada news trading atau sebagainya gitu kan. Itu 17,4 di akhir bulan gue nggak mampu bayar. Jadi orang tua gue talangnya dulu gitu sebulan. Terus saya bulan depannya gue bayar gitu kan. Kayak gitu. Untung lo kagak masuk pinjol ya. Ya itu kalau gue dulu tahu mungkin bisa masuk situ. Bisa max out pinjol juga. Jadi dulu udah sampai di fase kayak gitu. Gue udah round trip berkali-kali dan gue ngerasa kayak this doesn't make sense gitu. Gue harusnya make money di sini. Kenapa gue cari duit dari game? Kenapa gue malah ilangin sini gitu kan? Jadi gue mulai pelajarin backtrack semua tradingan gue. Itu gue kena margin call. Gue inget banget 11 kali. Semua accountnya masih ada. Ya cuma nggak bisa di share aja gitu kan. Itu di gold dan mostly di gold sih. XOUSD gitu kan. Sama forex ada beberapa. Gue ngerasa oke, ini nggak make sense dan lain-lain. Setelah itu gue review semua trade-nya. Terus tiba-tiba gue tahu ada yang namanya prop firm. Ini yang turning back at sini. Jadi prop firm itu secara singkat ya. Ada banyak lah teori di luar sana. Kita secara singkat tuh dapat kredit buat dimodalin gitu kan. Jadi misal lu kasih gue kredit $100,000 gitu kan. Gue berhasil make 10% gitu kan. Gue dapat 10,000. Nanti share lah sama lu, ada pembagiannya sistemnya gitu. Nah gue ketemu kayak gitu, buat masuk itu lu butuh bayar tesnya dulu. Jadi kayak lu ngikutin tesnya phase 1, phase 2, lolos atau enggak gitu. Setelah lolos lu dapat kreditnya buat di trade. Itu bahasa kerennya itu funding ya kan. Cuma di belakangnya itu kompleks lah ya kan. Nggak segampang itu lah. Sama kayak misal lu trading di exchange, orderan lu kan lu belum tentu itu pegang Bitcoin. Exchange itu belum tentu lo pegang Bitcoin. Atau enggak misal lu trading futures, lu long belum tentu lo exchange ikutan long, bantuin terusin orderan lu ke LP gitu dan sebagainya lah. Jadi di belakang rumit, tapi secara kasar depan dapat funding gitu kan. Gue coba beberapa time gagal dan eventually di salah satu prop firm itu gue bayar tesnya buat dapat funding $100,000. Itu gue bayar $495. Ya kan. Sampai ini sampai sekarang trading history masih ada dan itu one of my best gitu. Maybe di Indonesia itu one of the best gitu kan. 100 resultnya gitu kan. Pas itu gue umur 17 dan gue flip dari $500 ke $51,000 gitu kan. Itu dalam 3 bulan di prop trading gitu kan. Jadi gue bayar fee $500 gitu kan. Terus gue total payoutnya itu 51. Kenapa 51? Kenapa nggak lanjut dari itu? Karena ketahuan. Jadi pas itu gue pakai identitas orang tua buat trading. Terus saya nggak boleh kan. Jadi mereka kayak minta interview, mereka interview orang tua gue. Terus orang tua gue kayak nggak ngerti. Oh apa itu support resistance? Nggak ngerti. Jadi ujung-ujungnya di suspend account fundingnya dan sekarang gue di blacklist sama funding ini ya. Cuma semua historinya masih ada dan itu tapi dananya bisa lu tarik nggak? Maksudnya bisa, udah ketarik. Udah ketarik semua dan pas itu kan ini di Q1 2024 gitu kan. Ini kan Q1 2024 lo tau kan crypto rally up gila-gilaan kan. Itu gue mainnya kayak gini. Jadi duit dari forex ini gue hajar ke perpetualnya Bitcoin ya kan di MetaTrader. Gue average up gitu kan. Jadi Bitcoin kan rally dari 41 ke 60 dan sebagainya, dari 27 itu gue udah mulai masuknya. Itu gue average up gitu. Jadi kayak per naik 1.000 tuh gue tambah. Per naik 1.000 gue tambah posisi gitu. Kayak gitu dan ujung-ujungnya dalam Maret atau Aprilnya itu, gue lupa exactly, itu dapat 1M pertama dari situ. Jadi progresnya cepat banget, kencang lah gitu. Tapi kalau ditanya apakah itu ada hokinya, ada gitu kan. Momentumnya itu pas banget gitu kan sama marketnya gitu. Jadi kayak kalau marketnya nggak rally, gue nggak bakal dapet duitnya gitu kan. Kalau marketnya sideways sampai sekarang, gue nggak bakal dapet duitnya gitu kan. Jadi perlu ada momentumnya, perlu ada lucknya dari Tuhan gitu kan. Lu nggak bisa deny itu gitu kan. Dan eventually marketnya ngedrop ke bawah, gue mulai. Jadi pas market, lu tahu kan Bitcoin Q2, Q3 kan ngedrop gitu kan. Dan altnya berdarah ya kan. Itu baru di situ gue mulai belajar lah gitu kan. Di situ baru banyak belajarnya, baru mulai banyak. Jadi sejak itu gue baru review semuanya, baru ngelakuin apa yang harus gue lakuin selanjutnya kalau marketnya rally dan sebagainya gitu. Dan eventually kita skip ke Q4, itu kan Donald Trump elect kan. Itu Bitcoin pada saat itu langsung breakout ke atas. Itu gue udah ada jemuran order di atas gitu kan buat buy gitu kan. Nah itu hit ke atas, gue juga pasang baik banget
pending order dan bets gitu kan, yang gue taruh di MT, dan eventually marketnya rally off, itu dapat lumayan baik dari situ gitu kan, dan skip ke beberapa minggu setelah itu Hyperliquid, lu tau Hyperliquid kan? Tahu. Hyperliquid listing, itu gue udah garap dari 6 bulan sebelumnya, airdropnya, dan eventually marketnya rally off, ya kan? Hyperliquid naik $3, itu gue langsung mikir, yang kasih tau Hyperliquid gue itu Bisugo. Pas itu kita di Bali lagi ngobrol gitu kan, dan gue mikir kayak dia buy on chain, kalau cek on chain duitnya triliunan gitu kan, terus gue kayak gue dengerin aja lah, dia 100% duitnya itu dari kripto, gue dengerin aja. Jadi gue nggak jual karena udah tempting banget, itu total airdropnya ratusan juta di $3 ya kan. Gue buy in market lagi tambahin di $3 juga, pakai duit gue 40% dari semua aset gue hantam ke Hyperliquid gitu kan. Itu di $3 dan eventually rally up gitu kan. Jadi kalau lo mikir-mikir, style gue itu bener sih. Kalau lo bilang cacing-cacing naga-naga bisa dibilang kayak gitu. Cuma kan gue selalu take consideration apa yang gue mau pasang kan, kayak gitu. Jadi eventually lo tahu Hyperliquid rally up ya, dari $3 ke 35 itu 10x lebih ya, dan everything happens lah gitu lah in a while gitu kan. Kemarin juga recently beberapa minggu yang lalu, jadi gue itu satu-satunya yang kalau lo cek ya di Indonesia ya atau di Asia gue nggak tahu ya, nggak ada public caller yang nge-call Hyperliquid di $3, itu nggak ada ya, cuma gue gitu. Terusnya Trump di bawah $1 itu nggak ada. Trump kan buat coin kan, itu gue dapat infonya beberapa menit setelah dia buat coin, jadi gue langsung call, ini Trump buat coin gitu kan. Gue berhasil buy in market di 0,47, itu gue buy-nya with size gitu kan, dan 100x lebih dong returnnya kayak gitu. Jadi everything happens gitu kan, dan ya kita di sini sekarang, gue di sini sekarang gitu. Keren banget. Jadi mungkin buat teman-teman ya, kalian bisa ada gambaran, hitung-hitung sendiri. Sebenarnya menurut gua ya, mau itu 20M atau enggak, lo harus hitung juga dan take consideration itu di umur sih menurut gua ya. Karena untuk umur sekarang mungkin nggak tahu ya, gua nggak tahu ada nggak orang seumuran lu dengan result yang sebegitunya di kripto ya. Lu pernah cek nggak? Gua pernah cari, tapi so far enggak sih ya. Nggak nemu? Enggak. Kalau orang luar negeri gue lihat ada beberapa orang luar negeri umur 17 itu $1M ada gitu kan. Tapi gue nggak tahu dia siapa gitu. Kayak track recordnya kurang gitu kan. Dia nggak gitu terbuka gitu. Itu dia dapetnya, ada yang gue cari dapetnya dari dropshipping dan lain-lain, tapi nggak ketemu. Tapi kalau lu, nah ini gue pengen taunya berarti kan berapa persen aset yang lu punya itu sekarang ada di kripto? Itu good question sih. Sekarang gue lagi nggak full in di crypto. Ini kan marketnya lagi crash kan. Jadi gue udah scale. Jadi gue itu tektokan mainnya. Gue bukan tipe yang hold panjang gitu, nafas gue panjang. Kemarin tanggal 10 Februari itu gue udah 100% cash gitu kan. Karena semua quantitative data gue itu udah bilang buat cash gitu kan. Jadi gue ngarah ke cash. Cuma kalau tanya gue sekarang ngarahnya lagi kemana, I would say 80-90% ada di crypto gitu. 80-90% ada di crypto. Iya, terusnya sisanya ya nggak bisa didiskusin sih, tapi sisanya beberapa sesuatu lah. Gue sekarang kalau cash out ke kripto itu udah mulai ke taruhin ke deposito, ke reksadana dan sebagainya. Gue bukan yang maksi yang suka all in, karena all in itu selalu ada resiko. Sekali lu kepentok abis gitu kan. Gue udah belajar karena lu tahu gue udah round trip berkali-kali gitu. Jadi ya 80-90% lah di kripto lah. Nah, itu kan jumlah yang besar banget ya. Maksudnya gue pengen taunya itu untuk kalau misalnya di sini ada yang awam banget di dunia kripto, dana sebesar itu amannya itu emang lu nyimpennya apakah di cold wallet kah atau di exchange langsung kah atau gimana tuh? Ya, sebenarnya gini, tergantung lu bisa manage atau enggak gitu kan. Percuma lu di cold wallet, di Trezor gitu ya kan. Kalau lu nggak bisa hafalin signature atau enggak lu nggak ngerti cara ngejaganya gitu kan. Misal kayak multi phrase seed phrase-nya ya kan 12 kata itu lu mah screenshot di HP lu kan, nggak kayak gitu kan. Ya kan. Jadi ada cara security-nya buat ngejaga gitu kan. Gue pribadi pakai Ledger, sebagian besar gue kan tetap sekarang di Bitcoin overall gitu kan. Dan karena udah cash out beberapa diputer ke Bitcoin sama diputer di fiat gitu kan, fiat currency. Dan sebenarnya security-nya itu caranya itu kalau lu beneran takut bisa pakai multi signature gitu kan. Jadi harus signature harus multiple gitu kan. Ledger itu could be Ledger Trezor itu gue pernah dengar ada rumor negatif ya. Jadi gue pakainya
Trezornya. Ya kayak gitu sih ya. Very risky ya buat lu simpan karena seperti yang lu tahu setiap cycle tuh ada korbannya gitu kan. Korban kemarin tuh FTX gitu. Nah lu nggak pengen kan lu simpan duit di exchange terus ternyata itu korban cycle kali ini gitu. Iya, jadi kayak dan itu nggak susah gitu buat lu cuma pindahin duit, udah lu simpannya di situ aja gitu. Lu nggak usah simpan di exchange gitu. Oke. Nah, ini gue baru keinget ada satu hal yang mau gue tanyain dan penting banget menurut gue. Apa hal yang lu pelajarin ketika akhirnya sekarang kan lu udah bisa dibilang mendapatkan profit lah dari si kripto ini ya. Dan lu kan bilang lu sempat compare dengan pada saat dulu yang lu masuk terus balik ke nol, masuk balik ke nol, masuk balik ke nol. Ada nggak maksudnya satu kesalahan yang lu ulang-ulang tuh ketika di awal ketika lu masukin duit balik ke nol. Setelah kesalahan ini lu perbaiki barulah lu bisa profit. Ada nggak satu spesifik kesalahan yang lu lakukan? Oke, itu good question sih. Ngerasa udah hebat jawabannya. Jadi gue itu pas dapat duit 100 juta pertama itu atau yang pertama gue ngerasa gue udah hebat. Nah itu nggak boleh banget gitu. Jadi lu nggak boleh ngerasa diri lu udah hebat lah gitu. Sekarang gue bego aja, gitu aja gitu kan. Dan Pak Amin kalau lu bisa ilangin, ini semua itu titipan gitu. Gue belajar kayak gitu. Jadi kayak semua itu nggak bisa terjadi kalau tanpa Tuhan kan. Jadi gue ngerasa kalau lu udah punya pemikiran kayak gitu kan, lu nggak mikirnya 100% ini gara-gara kerja keras gue gitu kan. Pokoknya ini nggak ada luck sepeser pun ini nggak ada gitu kan. Ini 100% kerja keras gue. Gue rasa dengan kalau lu mikirnya kayak gini nih, ini bahkan bisa ngerusak lu gitu kan. Mungkin satu sisi self esteem lu jadi lebih tinggi gitu kan. Tapi lu jadi ngerasa ya not good lah eventually lah. Kalau lu ngerasa nggak ada lucknya dan sebagainya, lu harus acknowledge itu gitu kan. Jadi menurut gue ngerasa diri sendiri udah hebat itu sindrom yang lo harus ilangin sih. Kalau misal ada orang pengen start gitu kan, terusnya misal ya ada orang pengen start, ada anak Gen Z pengen start gitu di kelasnya, oh dia udah punya duit 10 juta, oh udah ngerasa hebat gitu kan, dari semua teman kelasnya udah. Nah itu enggak, jangan gitu. Kayak lo pahamin aja kalau duit itu bisa hilang gitu semalam gitu. Nah gitu lah. Tapi nah itu kan lebih ke lebih ke mindsetnya ya. Tapi ada nggak yang hal spesifik nih yang lo lakukan? Let's say dulu lo itu lebih kayak risk managementnya hancur banget, atau dulu lo itu terlalu greedy, ibarat kata kalau profitnya terlalu kecil kagak lu take. Tapi kalau lossnya lu tahan. Gue ngerti. Gini, sebenarnya risk management itu bullshit ya. Gue bilang kayak gini, bukan bullshit ya, tapi gini. Semua orang udah tahu kalau risk management itu harus dijaga. Kayak semua orang yang trading mau pemula mau apa, kalau mereka mikir aja 5 menit nih diem ya. Gue gimana ya position sizingnya gitu kan. Cara gue size di trade ini berapa yang gue harus risk gitu kan. Leverage-nya berapa gitu kan. Lot size-nya berapa dan sebagainya. Itu semua orang udah pasti tahu. Cuma misal kayak lu mikir, oh ya udah gue bakalan risk 1% di trade ini. Tapi ujungnya mencetnya 10% gitu kan. Jadi gue rasa kalau risk management itu semua orang udah tahu. Cuma kenapa kan? Kenapa kayak misal lu mikirnya 1% tapi mencetnya kenapa 10% gitu kan? Kenapa risknya lebih besar daripada pemikirannya? Karena lu kena, gue bilangnya social media syndrome sih ya. Jadi kayak lu ngelihat orang-orang misal kayak lu scroll di TikTok kayak, oh ini orang berhasil flip dari duit segini jadi segini gitu kan. Terusnya, oh gue juga mau gitu kan. Terusnya ini secara nggak langsung kebawa ke dalam alam bawah sadar lu. Jadi lu mikir kayak next, gue juga pengen kayak gitu kan. Jadi gue ngeklik, makanya gue di medsos gue nggak pernah share oh gue berhasil flip dari duit segini jadi segini gitu kan. Karena gue tahu itu nge-trigger orang buat FOMO, dan eventually orangnya FOMO kan wah nggak bener lah. Lu kalau udah kebawa emosi, lu tradingnya tapi kemarin si Suli berhasil profit segini sih, udah gue pencet bayarkan deh gitu. Nah itu kan nggak sehat gitu, kayak gitu. Dan gue pengen tahu aja berapa loss terdalam yang atau drawdown ya? Drawdown terdalam yang lu pernah rasain sampai di detik ini dalam waktu yang pendek ya? Dalam time frame yang singkat. I mean nanti di belakang gue bisa kasih tunjukin. Itu Trump itu kan udah drawdownnya parah banget. Trump itu gue masuk dari 0.47, kan dia sempat ke 75. Gue full exitnya dia tuh di 45. Berarti turun setengah dari top. Iya, turun setengah dari top. Dan itu masuknya with size lah. Nanti gue tunjukin nominal. Tapi itu masuknya with gue gak usah sebut nominal exactnya berapa, tapi 5 figures di 0.47. 5 figures USD masuknya di situ. Wallet gue bisa di track dan semuanya ada buktinya gitu. Jadi itu udah drawdown.
Tapi other than that enggak sih ya. Enggak ada selain dari itu. Hype itu udah drawdown 30-40%, tapi kan itu udah up by a lot. Gue karena gini, gue udah ngerti dari dulu tuh gue udah drawdown berkali-kali gitu kan. Jadi gue udah tahu cara taruh tameng gitu di portfolio gue kayak gimana gitu. Setiap kali mau drawdown tuh udah di hedge aja positionnya gitu. Di hedge itu berarti lu lawanin order, misal lu punya 10 Bitcoin gitu kan. Lu short 10 Bitcoin gitu kan. Kayak something like that, hedging kan. Sekarang tuh full defense lah portfolionya lah gitu. Karena gue udah tahu game yang dimainin tuh beda gitu. Udah nggak bisa gitu mainnya lompat-lompat gitu kan. Nanti ketusuk sekali jatuh nol lagi gitu. Nah gue udah males banget kayak gitu. Oke. Nah dan sampai sekarang di titik ini berarti kan lu juga udah sering konten, terus lu udah sering muncul. Akhirnya gue pengen taunya itu orang tua lu tahu nggak sih kalau misalnya lu make that much money gitu? Tahu. Mama gue tahu, papa gue tahu dan sebagainya, keluarga gue tahu, ya kan. Pertama kali taunya itu di momen apa? Justru mereka support. Dari awalnya saham kan mereka support. Jadi kalau ditanya kayak privilege apa? Ini privilege gue. Dan ini menurut gue privilege yang nggak semua orang bisa dapat gitu kan. Setuju. Jadi kayak uang enggak ya, support gitu uang. Mungkin yang terakhir yang credit card itu bisa dianggap support gitu kan. Tapi support dari orang tua itu gue rasa mereka nggak defensif gitu. Kan ada kan beberapa orang kayak mau invest kripto, oh jangan itu apa gini, ya, mau invest saham jangan, iya, udah emas aja dan sebagainya. Nah itu kan ada beberapa yang kayak gitu. Ya gue bersyukur orang tua gue nggak kayak gitu. Mereka justru supportive gitu kan. Mereka taunya kayak gimana karena gue sekarang setiap bulan itu kasih uang bulanan gitu kan. Dan gue udah buatin semacam retirement fund buat orang tua gue lah. Gue taruhin ke Bitcoin setiap bulan ya kecil aja 50 juta setiap bulan gitu. Dan kedepannya bakalan compound gitu. Gue juga taruhin ke beberapa multiple assets gitu kan. Ya biar mereka ke depannya safe aja gitu. Dan sekarang kalau misalnya kayak jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya itu gue yang bayar dan kayak gitulah gitu. Jadi kalau kayak kenapa nggak kelihatan ya gue emang nggak suka kemewahan aja gitu. Tapi ya gue suka aja nge-treat orang-orang terdekat gue kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Nah gue pengen tahu titik terendah di hidup seorang Suli itu ada di momen apa sih? Maksudnya walaupun ya lu juga masih muda banget. Kalau gue tanya agak cringe ya. Cuman ya udah pasti ada lah. Gini, gue ngerti. Gue itu nggak mungkin rock bottom itu ada temen gue yang sampai ngutang sampai gimana. Rock bottom gue itu nggak sampai parah, tapi secara emosional gue itu paling rock bottom itu yang pas itu yang pinjam credit card dari 17 juta, 17,4 juta. Itu momen feeling yang gak bisa dilupain. Pertama kayak gitu. Terusnya pas itu jadi kayak gini, kondisinya tuh multiple lah. Jadi banyak banget hal yang terjadi pas itu. Gue lagi nggak pengen kuliah pas itu gitu kan. Gue bilangnya gap year dulu dan sebagainya. Terus kayak padahal gue belum sukses trading sama sekali. Tapi udah gap year dulu aja percaya gitu kan. Jadi itu udah pressure, one big of a pressure gitu kan. Cuma kedua gue coba trading. Itu tuh round trip dari 0 ke 100, happy-nya minta ampun. Jadi 100 juta pertama itu happy banget. Ke 0 lagi, wah itu kena mental gitu kan. Tapi kalau lu tanya yang beneran kepentok sampai besok gak bisa makan gitu, enggak. Gue gak pernah kayak gitu kan. Cuma by emotional itu yang paling rock bottom itu gitu kan. Makanya gue gak mau lagi kayak gitu kan. Tapi ya menurut gue setiap misal kayak lu trading atau sebagai hal di financial market, lu emang udah harus siap skenario itu terjadi gitu kan. Tapi di satu sisi misal kayak gue gitu kan, gue masih dalam tanggungan orang tua. Jadi gue analoginya sering banget kayak gini bilang, bantal lo itu pas kecil itu tembem banget gitu. Jadi lu lompat setinggi-tingginya, kalau jatuh tuh masih ada bantal di bawah. Tapi makin lama bantal mengepes dong gitu kan. Jadi lu makin tua tuh kempes. Jadi makin tua tuh lu gak boleh lompat tinggi-tinggi. Kalau udah nikah punya anak, lu gak bisa tuh lu all in atau kayak gimana gitu kan. Harus ada diversified dan sebagainya. Strateginya beda gitu, kayak gitu. Oke. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin pengen tahu nih, bro, keseharian seorang crypto trader itu dari bangun sampai tidur itu ngapain? Apakah benar-benar yang kayak lu bangun, lu lihat chart, lu lihat HP gitu ya, terus per detiknya lu refresh gitu, atau nggak seperti itu gitu? Sebenarnya sekarang simple sih ya. Enaknya gue sekarang tuh gue mau tidur jam berapapun, bangun jam berapapun suka-suka gue gitu kan. Kayak gini. Marketnya itu baru volatile malam gitu kan. Jadi gue jam tidurnya lumayan kebalik gitu. Jadi gue tidurnya jam 2, jam 3, jam 4 bahkan. Ya subuh gitu kan. Karena ngeliatin market. Paginya itu ya gue jalan-jalan, gue nonton YouTube. Jadi
scroll TikTok gitu kan, kayak gitu, atau belajar gitu kan. Jadi nggak rutin gue ya, gue bangun gitu kan, scroll TikTok gitu kan, 2 jam 3 jam gitu kan, nonton YouTube, belajar dikit bentar ya. Kalau jadi gue suka iseng di tempat tidur gue taruh buku aja, jadi kayak baca 1-2 halaman, 3 tutup gitu kan. Terusnya kadang gue nge-gym gitu kan, setelah itu baru perhatiin market gitu. Jadi gue biasain pagi gue itu nggak ngeliatin chart dulu. Jadi gue nggak pengen bangun-bangun tuh chart gitu. Enggak gitu. Kenapa lu memutuskan seperti itu? Karena jadi ada bias ya. Jadi kayak lu bangun-bangun tuh kayak hidup lu didedikasikan untuk chart gitu. Kayak gue nggak suka aja gitu. Dan sebenarnya ada gue dikasih tips sama salah satu mentor gue. Dia bilang lu jangan, pokoknya bangun-bangun jangan langsung liatin chart lah gitu. Lalu aktivitas dulu. Sama kayak sebenarnya bangun-bangun tuh jangan langsung liatin HP. Mandi dulu, jalan dulu gitu kan. Buat otaknya up dulu. Kan otak lu loading kan, baru bangun kan gitu. Kayak gitu. Jadi gue gak langsung liatin chart. Karena belum bisa mikir lah ibaratnya gitu kan. Kayak gitu. Oke. Nah ini gue pengen tanya beberapa pertanyaan mengenai Bitcoin. Jadi lu anggap aja gue orang yang benar-benar kagak paham tentang Bitcoin ya. Karena gue yakin banyak banget audiens gue itu yang belum, ibarat kata mereka tahu lah ada Bitcoin, ada kripto, tapi mereka belum yang paham apa ini gitu loh. Yang mereka tahu cuman, oh ya lu masukin duit, bakal naik, bakal jadi berapa miliar gitu loh. Gue pernah dengar di salah satu podcast lu bilang lu udah pernah baca white papernya dari Bitcoin itu sendiri ya. Bisa dikasih gambaran besar gak sih sebenarnya Bitcoin ini produk apa gitu loh? Kalau lu tanya in general, tujuannya Bitcoin itu kan namanya kan cryptocurrency gitu kan. Berarti buat nge-replace currency baru gitu kan. Jadi Bitcoin itu dibuat tahun 2008 ya kan, sama kita nggak tahu entitas sendiri atau grup gitu kan, namanya Satoshi Nakamoto. Nah, tapi sekarang lagi ada rumor si ini satu orang Twitter. Iya. Haley atau siapa gitu, gue lupa namanya. Kayaknya akhir-akhir ini lagi si ini deh, si Jack Dorsey yang Twitter. Iya. Katanya ya. Jadi ya Bitcoin itu currency yang diciptain buat ngegantiin, karena orang-orang tuh ngelihat si Satoshi ini ya di Bitcoin Forum, kalau lu baca dia tuh ngelihat ada problem pas itu kan dia buatnya pas market crash 2008 subprime mortgage kan. Jadi dia itu ngebuat Bitcoin pada saat itu tujuannya itu buat ibaratnya ngegantiin atau ngerevolusionerin overall currency di bumi ini lah, kayak gitu. Dan supply-nya cuma ada 21 juta terbatas setiap 4 tahun, bukan setiap 4 tahun sebenarnya, tapi setiap beberapa ribu blok, alias satu blok itu 10 menit gitu kan. Mereka itu ada yang namanya sistem halving gitu kan, jadi ke half gitu. Kenapa ini menarik gitu? Kenapa Bitcoin itu menarik? Karena again Bitcoin itu dikunci sama waktu. Pertama dikunci sama waktu, jadi unhackable, decentralized, alias semua nggak ada authority atas pihak itu. Tapi ini bisa berpedang bermata dua gitu. Kayak ada beberapa teman papa gue bilang kayak, kenapa harus invest ke Bitcoin? Itu kalau lupa password nggak bisa kayak ke BCA gitu kan, nggak ada customer support gitu kan, kayak gitu lah mereka bilangnya. Tapi di satu sisi ini nge-protect lo gitu kan, jadi lo bisa bawa Bitcoin lo kemana-mana, lo bisa keluar negeri, lo cairin dan sebagainya gitu kan. Gue kemarin di Jepang pakai Bybit card, jadi lo bisa tap gitu, kripto lo kepotong. Nah itu bisa kayak gitu, itu sekarang udah ngarek sana. Indonesia belum. Dan salah satu alasan uniknya itu supply itu limited, beneran limited 21 juta. Gini, kalau lo invest ke gold, ke saham itu selalu bisa ditambahin ya kan. Jadi kalau misal udah terlalu besar, stock split gitu kan. Gold itu emang lo tahu supply-nya berapa di dunia ini. Bisa aja kalau sekarang supply-nya misal segini gitu kan. Tiba-tiba lo tambang dunia lagi, bertambah supply-nya kayak gitu kan. Jadi gold itu lo nggak tahu supply-nya. Jadi kalau lo compare semua aset kelas dengan Bitcoin, for now Bitcoin is the best gitu kan. Kayak gitu. Jadi dan kenapa ini bisa naik gitu kan? Orang bilang kayak, oh ini nggak ada value-nya dan sebagainya. Karena this solves problem gitu kan. Jadi semakin besar masalah yang lu solve itu, ya ini bakal jadi valuable gitu kan. Jadi Bitcoin itu menyelesaikan masalah yang kita bisa bilang, oh ini dalam sih sebenarnya. Ada yang bilang, jadi gini, kita bisa bahas sampai Byzantine problem dan sebagainya. Cuma singkat aja ya. Gini, kalau Bitcoin itu menyelesaikan masalah di mana kalau lu pengen desentralisasi itu bisa di Bitcoin gitu kan. Sedangkan selama ini itu kita nggak beneran pegang currency kita gitu. Let's say lu punya duit
beberapa, ini gue udah sering ngerasain gitu kan. Lu pengen withdraw ratusan juta dari rekening lu gitu kan. Itu nggak bisa gitu kan. Sekaligus jadi cash gitu. Sedangkan with Bitcoin itu bisa lu transfer ke orang gitu. Jadi ya kurang lebih secara singkat, ya kita bisa bicarain sejam gitu tentang Bitcoin. Gue berusaha simplify di otak gue nih ya. Overall kayak gitu secara singkat. Oke. Nah, tadi kita ngobrol soal yang kalau Bitcoin ini decentralized dan banyak juga yang membahas kalau Bitcoin ini ibarat kata nggak ada, salah satu keunikannya itu nggak ada sosoknya central bank yang ngaturnya gitu ya. Tapi gue penasaran nih, pastinya kan orang-orang yang ada di belakang financial system sekarang ya, atau monetary system sekarang pasti merasa ini adalah suatu kayak saingan. Bener. Untuk sistemnya mereka. Bener. Ada nggak possibility kalau misalnya si Bitcoin ini akhirnya juga mereka tunggangnya atau mereka pakai gitu, atau itu hal yang nggak mungkin? Karena setahu gue kan kalau misalnya lu di Bitcoin itu lu bisa vote ya, lu bisa vote terus 51% keputusannya apa? Bisa nggak kalau misalnya 51% itu ternyata lagi dikumpulin dan akhirnya dipegang oleh satu entitas? Buat sekarang kan bisa track, jadi enggak. Tapi dulu itu pernah terjadi. Gue udah pernah bilang Bitcoin itu pernah di fork. Jadi BCH namanya, Bitcoin Cash. Jadi dulu itu community itu agree gitu buat bikin Bitcoin Cash. Tapi sekarang Bitcoin Cash kan gak laku gitu kan. Jadi jadinya tetap Bitcoin yang tetap jaya. Sama satu lagi setahu gue Bitcoin itu pernah di fork sekali lagi gitu kan. Cuma kalau lu cek, semakin pemerintah itu pengen coba buat nge-ban Bitcoin, semakin besar black marketnya gitu kan. Jadi kayak China kan nge-ban Bitcoin. Itu kalau lu cek black marketnya Bitcoin gitu kan. Jadi semakin dicoba ban, semakin susah lah gitu kan. Dan semua orang secara konsensus sudah tahu kalau this will probably be the future of finance gitu kan. Makanya negara udah adopsi Bitcoin gitu kan. US ini ada potensi buy in 1 juta Bitcoin gitu kan dalam 5 tahun ke depan. Per tahun itu 200 ribu strategic Bitcoin reserve mereka kan dari Donald Trump gitu. Jadi kalau lu tanya ada potensinya buat nge-ban, negara nge-ban, gue rasa enggak. Sekarang itu pionirnya di US ya kan, dan eventually semuanya itu bakal follow sih ke US karena mereka itu lihat US itu sebagai contoh kan. Nanti US bikin strategic Bitcoin reserve, ini ikutan, nah FOMO negara gitu. Oke. Dan untuk apa yang lu analisa sekarang ya, ada nggak sih kemungkinan kalau misalnya Bitcoin itu tiba-tiba kan sebenarnya Bitcoin ini sebenarnya sama ya dengan mata uang apapun ya. Ya ada value-nya karena orang percaya itu ada value-nya gitu ya. Ada nggak kemungkinan misalnya Bitcoin balik ke nol karena trigger tertentu? Oke, tadi lu bilang Bitcoin itu ada value-nya karena orang percaya. Sebenarnya enggak, karena buat dapetin Bitcoin lu harus pakai electricity gitu. Jadi lu harus keluarin energi yang lumayan besar buat nge-solve problem matematika kayak gitu kan di dalam Bitcoin mining ya, sistemnya gitu. Jadi berbeda dengan fiat. Fiatnya printing. Ini tuh lu butuh waktu gitu kan buat nge-mine 1 Bitcoin gitu kan. Buat nyelesain itu lu butuh energi, dan energi itu dapetnya kan nggak sekedar dapet gitu aja kan gitu. Tadi lu tanya apa ya? Yang apanya? Yang kedua ya. Jadi ada nggak kemungkinan si Bitcoin ini goes to zero misalnya? Let's say tiba-tiba semua orang kehilangan conviction-nya, atau mungkin US merasa apa gitu, trigger-trigger yang bisa bikin Bitcoin goes to zero. Again ya, gue nggak pengen terlalu jadi maksi dalam satu hal gitu kan, kayak Bitcoin nggak mungkin mati. Cuma kita bilang kayak gini, di financial market itu semua hal bisa terjadi gitu kan. Lu mau bicarain apapun tuh semuanya ada probability-nya gitu kan. Bitcoin ke nol sangat-sangat kecil odds-nya gitu kan. Tapi apakah likely terjadi? Sangat-sangat kecil gitu kan jawabannya. Jadi nggak bisa bilang nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin terjadi. Sama kayak fiat itu bakal hilang atau nggak? Bisa aja gitu kan. Bitcoin bakal bisa ke nol nggak? Bisa aja gitu kan. Cuma odds-nya 0,00 ya, lu bisa hitungin by whole in general probability-nya kayak gimana kan, kayak gitu. Jadi itu sih. Tapi gambaran kedepannya itu maksudnya yang ada di bayangan lu ya, si Bitcoin dan juga kripto ini apakah suatu hari benar-benar akan menggantikan fiat, atau hanya sekedar ya udah just another asset class yang lu bisa invest di sana gitu? Gua rasa aset kelas ya, karena kalau cek institutions kan udah jadi ini aset kelas gitu kan, dan mereka pionir di situ ya, dibuatin ETF-nya, exchange traded fund-nya. Jadi gua rasa sulit ya buat lu jadiin currency ya, karena Bitcoin kalau cek, lu mau transfer Bitcoin dalam jumlah yang besar susah ya, dan mahal gitu kan, most likely. Mahalnya nggak semahal itu gitu kan, tapi ya masa misal lu pengen beli kopi kena fee $1, nggak lucu kan gitu, kayak gitu. Oke.
Dan ini ada satu hal yang gue lihat berkali-kali ya di kripto ini, karena kebetulan gue udah main kripto itu dari mungkin 2020, tapi gue nggak into kripto banget. Jadi ya pasti pengetahuan gue dasar banget lah, walaupun gue tahu. Kayak setiap cycle itu selalu ada kayak koin-koin yang berbeda-beda, kripto-kripto yang berbeda-beda. Mungkin yang sama itu cuman ya Bitcoin dan ETH lah. Selain itu udah ya beda semua gitu. Menurut lu apakah cycle ini akan terus terjadi tiap cycle gitu? Oh ya, maksudnya gini, kalau lu cek 2017, 2021, ini 2025, ini lu cek top 100-nya itu berubah-berubah terus. Lu pakai aja di Google tuh ada time machine buat website, lu cek tuh 2017 kayak gimana top 100-nya, 2021 gimana. Jadi akan selalu berubah karena teknologi itu selalu advancing gitu kan. Jadi misal sekarang AI gitu kan, maksudnya top 100 misal let's say ini gua asal sebut ya, misal Tao Bit&Sword gitu kan. Nanti kedepannya bakalan ada yang buat a better Bit&Sword, a better Tao gitu kan. Misal meme coin Doge gitu kan. Kedepannya bisa aja ada meme coin atau ada sesuatu yang better than Doge gitu. Jadi selalu advancing dan gua rasa ya kalau 100% semuanya kegeser kecil sih probability-nya gitu kan. Cuma top 100 itu pasti kegeser, muter-muter lah. Jadi kayak misal yang 100 jadi misal top berapa, turun, ada yang naik, cycle lah, muter lah gitu. Karena advancing kan, karena revolusi kan, bergerak gitu. Kayak gitu. Dan satu hal yang unik banget tentang dunia kripto ini menurut gua adanya meme coin. Karena apa ya, meme coin ini kayaknya awalnya itu hanya sekedar jokes yang diseriusin banget sampai bener-bener terjadi. Itu lu boleh jelasin gak sih kenapa suatu hal yang aneh banget kayak Dogecoin atau kemarin ada yang gambar kodok itu apa PP ya? Nah, kenapa koin-koin seperti itu bisa punya value di market? Karena semua orang sepakat. Itu sifatnya, itu bahasanya the greater fool theory ya. Jadi yang beli di atas tuh lebih bego daripada beli di bawah kayak gitu kan. Tapi sekarang tuh sistemnya kayak gini. Kalau lu cek ya, kita bicara yang present ya. Trump itu kemarin buat coin dan ini domino effect ke baik banget hal gitu. Jadi sekarang tuh di crypto kita bilangnya liquidity suck ke satu tempat. Kayak Trump tuh pas buat coin, meme coin gitu kan, semuanya jual asetnya buat ditukar ke Trump gitu kan. Makanya pas itu Trump hijau sendiri di banter bubbles, semuanya merah kayak gitu kan. Dan sekarang itu trennya ke arahnya ke sana gitu kan. Jadi semua orang kita buat meme coin dan sebagainya. Kemarin Argentina presidennya buat Libra, terusnya dirak sama mereka 1 triliunan lebih gitu, 87 miliar kalau gue Tapi itu beneran dirak. Dan apa respon kayak negara lain yang mungkin masyarakatnya dirak oleh presiden dari suatu negara gitu? Ya, dan makanya lo tau kan presiden Argentina sekarang facing charges kan, lagi dikenain. Kalau cek influencer kayak belakangan ini lagi ramai Kanye West, dia ditawarin beberapa million US dollar buat pura-pura kena hack gitu kan, buat bikin meme coinnya sendiri. Jadi kalau tanya value apa, sebenarnya orang tuh it doesn't have to have value gitu kan. Jadi ya menurut gue meme coin is purely a greater fool theory gitu kan. Beneran gak ada utility dan people will realize it sooner or later gitu kan. Jadi kayak sekarang tuh ibaratnya 100 retail tuh bidding ke Trump let's say gitu kan. Atau enggak ke Libra lah yang beneran confirm scam gitu. Trump pun kalau cek itu timnya itu ngejual 500 million worth of Trump gitu di dump tokennya. Jadi bundling sistem belakangnya gitu kan dimainin. Jadi eventually itu musat ke satu pihak gitu kan. Jadi misal 100 retail, dia duitnya masing-masing $1 gitu kan. Ini ke satu orang. Jadi nggak ada liquidity buat beneran market gitu kan. Karena ini ke satu orang dan satu orang ini pindahin kemana? Either Bitcoin atau either di fiat, di cash out gitu kan. Jadi sekarang tuh ngarai ke sana, jadi beneran nggak ada, in my opinion sih nggak ada nggak ada fundamental, dan orang bakal realize soon will ngarah ke utility gitu. Crypto project yang beneran ada utilitas, meski ya kalau cek so far ya menurut gua ya, there's no real utility in crypto sebenarnya. Nggak ada yang beneran jadi nggak ada gitu buat sekarang kayak gitu. Yang gua pengen taunya itu sebenarnya apa gitu menurut lu, ada pesan nggak yang mau disampaikan oleh let's say Trump ya, kayak buat apa gitu? Dia udah jadi presiden, dia juga punya duit, buat apa gitu? Dia kayak bikin random satu koin dengan nama dia yang official punya dia, dan juga untuk ibarat kata narik liquidity dari retail ini gitu. Iya. Kan jadi kalau cek Trump itu punya WLFI, World Liberty Finance, itu punya Trump, itu terasosiasi sama Trump, bukan punya Trump ya. Dibilangnya terasosiasi sama Trump.
pada dasarnya mungkin ya menurut gue ya, kita nggak tahu pemikiran Trump apa ya. Tapi pemikiran gue itu gue ngelihat kalau Trump itu pengen jadi presiden pertama yang bikin meme coin, itu kan mengejutkan semua orang kan. Dan jadi game changernya lah dari segalanya gitu. Jadi kayak dia ngerubah pola pikir. Jadi ternyata presiden bisa bikin meme coin gitu kan. Nanti Indonesia tiba-tiba buat nih meme coin gitu kan dan sebagainya gitu. Jadi menurut gue dia either ya kalau pengen bilang kalau yang cinta Trump mungkin Trump ini pengen tinggalin legacy dan sebagainya. Ya menurut gua dia pengen jadi pionir, soalnya dia pengen ngerak aja gitu kan. Dia pengen ngambil aja duit dari orang, ditembak ke utility, ditembak ke WLF. Lu kalau cek buy on chain, Trump itu WLF, World Liberty Finance itu mereka kan sekarang beliin Ethereum, basically mereka tuh nggak beliin Bitcoin sama sekali kalau lu cek ya. Mereka beli WBTC, Wrap Bitcoin sebenarnya. Mereka nggak beliin Bitcoin gitu buat sekarang. Ini duitnya dari mana salah satunya? Ini dari bundling kayak gini sama dari fundingnya ya overall kayak gitu. Jadi kita nggak tahu real reasonnya apa sih overall kayak gitu. Cuman menurut lu apakah itu akan, karena yang nggak gua nangkep itu ya adalah kenapa seseorang mau meresikukan reputasinya dengan bikin meme coin yang jelas-jelas juga lu bisa cek. Kan di kripto kelihatan semua tuh, dalam tanda kutip benar-benar ngambil liquidity dari market untuk keperluan sendiri gitu jadinya. Bener, kan? Oke. Dan gue pengen tahu nih, menurut lu kedepannya Bitcoin dan kripto ini akan seperti apa sih dengan kalau udah udah diadopsi oleh negara, terus sekarang ada trigger si Trump juga bikin koin, itu kan secara nggak langsung dia juga acknowledge kalau adanya kripto ya. Di bayangan gue. Menurut lu kedepannya bakal gimana? Gini sih, sebenarnya nggak mungkin langsung spike gitu. Jadi orang tuh mikirnya negara ikutan beli Bitcoin, dia ikutan beli di exchange, dia market buy satu-satu. Nggak kayak gitu kan. Makanya BlackRock atau MicroStrategy pas beli banyak banget Bitcoin 5.000 atau 50, gue nggak tahu berapa, gue lupa exact numbernya, di 97.000 itu harga Bitcoin nggak gerak. Padahal kalau lo buy in market tuh gerak. Makanya mereka pakai OTC kan di belakang. Jadi menurut gue impact-nya itu nggak bakalan cepat gitu, tapi secara long term itu good sign buat kripto, karena mau orang bilang kayak harusnya kan decentralized nggak di ini, tapi percayalah kita butuh negara support gitu kan, karena kalau negara blacklist jadi black market overall kayak gitu kan buat market kripto kayak gitu. Jadi good sih buat kripto ke depannya, cuma buat ngedorong ya adopsinya ya kayak gitu sih. Apakah kedepannya kita bakal kayak melihat banyak sosok-sosok yang kayak kayak new money dari kripto lagi, orang dari nol tiba-tiba masukin duit, langsung jadi kaya banget dari kripto, atau menurut lu kedepannya hal-hal seperti ini bakal jadi lebih jarang ada? Sebenarnya kalau lu cek ya sekarang orang yang dapat duit cepat dari kripto itu hanya cepat juga gitu. Lu cek The Dutch Millionaire, tau gak? Gue lupa namanya siapa ya. Tapi ada orang jadi miliuner di Dutch, dia terkenal, orangnya agak gemuk ya. Gue udah pernah bahas cuma beberapa bulan yang lalu itu. Dia jadi miliuner di Dutch gitu kan. Dia max out his credit card, dia jual apa gitu kan, all in ke Dutch. Dia Dutch terbang, dia jadi miliuner, dapat $3 juta kalau gue gak salah kan. Tapi ujung-ujungnya apa? Dia gak jual dan round trip. Jadi orang yang beneran purely gara-gara tiba-tiba kayak kaya dadakan, menurut gue itu nggak bisa gitu. Very very low chance. Kecuali misal nih, lu berhasil flip duit kecil jadi besar, tapi itu misal kayak lu tektokan trading, lu ada skill setnya gitu. Jadi menurut gue yang suddenly millionaire gitu kan, yang suddenly kaya ada aja. Cuma kan kalau udah kaya tuh masalahnya tuh cuma gimana sih cara pertahaninnya gitu kan. Nah gue nggak tahu mereka bisa atau enggak kayak gitu. Mereka punya skill setnya atau enggak gitu. Dan tentunya kan sekarang lu juga sering banget mungkin ya bertemu banyak sosok-sosok yang dalam tanda kutip sukses lah dari kripto ini. Lu boleh share gak sih, maksudnya apakah kehidupan mereka itu sama seperti yang diekspektasikan orang-orang ketika kita membahas kripto milioner gitu, kayak tiap hari naik yacht, terus tiap hari party di beach club gitu, atau ya enggak, sebenarnya hidupnya mereka kayak sama kayak lu mungkin ya. Tidur pagi, bangun siang, terus olahraga, mantau chart, udah. Ya sebenarnya setiap orang beneran beda-beda. Cuma
gini, apa yang lo lihat di medsos kayak orang pakai itu cuma 5 menit break deh. 5 menit break dari orang kaya gitu. Jadi kayak orang yang benar-benar kaya nih, taking break 5 menit terus sambil direkam gitu. Terus udah sisanya kerja depan laptop gitu. Ya yang gue lihat sebenarnya gini, gue kenal kayak kemarin di Bali, Bro Gabriel Ray, ya kan, dia ada kenalin ke Bisu. Gue kayak, ya lu kayak dari penampilannya gitu kan. Jadi kayak lu ngejudge orang dari penampilan gitu. Dia nggak kelihatan kayak he's a trillionaire, dia nggak kelihatan gitu kan. Dia nggak kelihatan punya 50 million US dollar di on chain walletnya, nggak kelihatan gitu. Jadi gue rasa lifestyle-nya biasa-biasa aja sih, nggak kayak, karena kalau lu kerja di Web2 dan sebagainya, gaji lu 30 juta, gaji lu 50 juta, wah itu udah kelihatan gitu kan. Tapi kalau lu di crypto, lu punya jutaan dolar, tapi kayak gini, masih kayak santai gini aja gitu. Lebih sederhana sih yang gue lihat sih. Lebih sederhana? Lebih sederhana. Berarti kebalikan dari apa yang orang-orang itu pikirkan ketika membayangkan kripto milioner. Iya, tapi gini, again, lifestyle setiap orang beda-beda kan. Kayak misal kalau lu seneng, misal kalau gue senengnya nggak, kayak misalnya lu deh, kenapa kayak kenapa let's say kemarin di salah satu podcast lu juga bilang belum beli mobil lah, masih stay bareng orang tua. Ya mungkin akan ada beberapa orang yang ngejudge itu ya. Cuman why? Apakah karena lu melihat teman-teman yang lain yang triliuner juga santai-santai aja hidupnya juga begitu aja? Enggak, karena I'm aiming for more kan. Jadi kalau gue udah coba-coba sana sini lifestyle-nya gitu kan. Meski ya misal kayak let's say mobil gitu. Gue beli mobil 500 juta saham, it doesn't affect me in my portfolio gitu kan. Gue beli Pajero Penguin 1,4 M, itu bisa dicek by on chain. Sekarang sisa 500 juta, it doesn't affect me in my portfolio gitu kan. Itu 1,4 M, Alphard jadi berapa? Alphard jadi apa gitu kan? Ya itu lu pikirin lah. Cuma yang gue pikirin tuh upside target gue tuh masih jauh banget gitu. Jadi buat gue cash out semua terusnya gue nikmatin itu masih terlalu pendek. Cuma ya again gue nggak dokumentasin aja gitu kan. Kayak kemarin let's say gue kalau ke luar negeri gue max out hotel yang paling mahal, trip yang paling mahal dan sebagainya. Ya kalau itu bentuk happiness gue gitu kan, bukan beli mobil gimana gitu kan. Dan sebagainya gitu. Tapi kalau lo bilang bisa gak tinggal, bisa aja gitu kan. Tapi belum mau aja gitu kan. Dan gak apa-apa gitu buat gue gitu. Dan menurut gue untuk untuk umur seelu juga apa ya, kayak belum ada kebutuhan untuk kesana juga sih ya. Kayak selama masih enjoy aja. Ya maksudnya kayak belum butuh aja gitu dan belum mau aja. Masa gue belum mau punya mobil, lu paksa mana katanya 20 M gitu. Mana mobilnya gitu. Kalau emang gue belum pengen punya mobil ya enggak, emang kenapa gitu kan. Kalau emang gue reaching out ya, gue pengen jadi 100, gue pengen punya 100 M dulu baru gue punya mobil, emang kenapa gitu kan. Karena mentor gue bilangnya kayak gitu ya kan. Kayak gue gak usah banyak gaya dulu gitu kan. Buat apa gue banyak gaya dulu kayak. Setiap orang misal kayak lu dikasih 20 M atau siapa dikasih 20 M atau ya siapapun itu, ya setiap orang bisa beda-beda nanggepin ya gitu kan, kayak gitu. Dan ya cara gue nanggepin kayak gini gitu kan. Ya cuma gue nggak tunjukin aja gitu. Misal kayak gue spending buat apa kan gue nggak tunjukin aja kan gitu. Boleh di spill nggak, dari tadi lu udah berkali-kali nyebutin ada sosok mentor ini boleh mungkin nggak usah dikasih tahu juga kalau nggak mau spesifik orangnya, tapi dia ini apakah mentor sesama orang yang aktif di kripto atau mungkin mentor yang lebih ke arah hidup lu secara pribadi atau gimana? Oke, sebenarnya ada beberapa mentornya. Ini bentar lagi ada mau ketemu juga. Ada yang khusus di financial market, ada yang khusus di hidup sih. Cuma kalau ini financial market, Pagema kalau lu tahu. Pagema? Iya, Astronaci kan. Nah dia, jadi kayak dia nge-guide gue. Kayak misal gue kayak, kuliah di sini gitu kan. Jadi kayak gue suruh kuliah sama dia gitu. Oke, gue kuliah aja, gue dengerin gitu kan. Karena ya gue nganggap dia di mentor, dan mentor itu nggak harus lebih kaya jauh dari lu loh gitu kan. Lu nggak harus selalu dengerin orang yang lebih kaya dari lu. Misal kayak contoh atau lebih jago dari lu gitu kan. Karena itu nimbulin arogansi gitu. Contohnya misal gini, pemain basket gitu kan. Lu tahu siapa gitu pemain basket coba? Michael Jordan. Ya misal Michael Jordan punya coach gak? Punya. Ya, misal aduin deh coachnya sama Michael Jordan gitu, siapa yang menang? Michael Jordan ya dong, main basket gitu kan. Tapi kenapa Michael Jordan masih tunduk ke coachnya gitu kan? Karena ya lu emang emang prinsipnya itu lu nggak harus selalu dengerin orang yang di atas lu aja gitu kan. Ada benernya gitu. Cuma kalau lu tanya in general, ya lu harus selalu terbuka gitu sama semua
saran dari orang gitu kan. Asal itu make sense jalanin gitu kan. Jalanin aja kalau make sense kayak gitu. Kayak gitu sih dari POV gue. Oke, keren banget. Nah, gue mau singgung sedikit tentang komunitas yang lagi lu bangun. Lu mungkin boleh jelasin gambaran tentang komunitas yang lagi lu kembangin gak? Itu Trade with Sully ya. Itu udah ada dari, jadi gue ngambil sertifikasi dari pemerintah, namanya CTA kan. Certified Technical Analyst. Jadi gue udah punya sertifikasi langsung dari pemerintah. Ada juga beberapa license di belakang lah gitu kan. Dan pada saat itu buat ngambil CTA itu, ini gue jarang sih ceritain sih. Pada saat itu kalau pengen ngambil CTA itu lo harus post analisa lo, publikasi analisa lo gitu. Jadi technical lo gambar lo tunjukin gitu. Dan pada saat itu tuh gue nggak pengen post di first account gitu kan. Jadi gue buat namanya Trade with Sully gitu. Jadi itu awalnya itu udah dari 2023an gitu kan. Dan ujung-ujungnya jadi gue keterusan lanjutin kan sejak saat itu. Dan eventually gue build Trade with Sully itu buat for fun, buat lanjutannya lah gitu. Karena again kalau orang bilang kayak lu ngurusnya sekarang lebih heavy di Trade with Sully daripada di portfolio pribadi. Sebenarnya Trade with Sully ini for iseng-iseng aja gitu kan. Dan sekarang itu purely buat sediain, gue bilangnya gimana, wadah lah buat orang-orang ngechat dan sebagainya. Karena itu dua arah for now ya. Buat sekarang itu dua arah terbesar di kripto gitu kan. Jadi orang tuh bebas gitu. Terbesar di kripto. Iya. Jadi kayak lu bisa ngobrol nggak di restrict. Lu mau ngatain gue nggak restrict gitu. Lu mau ngatain coin, lu mau ngatain exchange nggak di restrict gitu kan, sama sekali gitu. Kayak gitu. Selama nggak ngelanggar UUT nggak apa-apa gitu. Kita terbuka kayak gitu. Membernya sekarang berapa orang kalau boleh tahu? Di Discord dalamnya 47.000 kalau nggak salah. 47.000? 47.000. Itu free? Itu free. Oke. Buat lu buka akses itu free. Gue live rutin di sana ya kan. Ada yang internal berapa ya? 1.500 gitu. Atau gua around that number lah kayak gitu. Gitu. Ntar mungkin gua taruh linknya di deskripsi ya untuk Trade with Sully. Kalau misalnya teman-teman mau join ya coba aja klik di deskripsi. Nah, gua pengen tanya nih. Ini kita masuk ke beberapa pertanyaan terakhir. Gua pengen tahu menurut lu tren kripto ke depannya itu bakal apa sih? Sebenarnya tadi udah gua tease sedikit ya. Kalau sekarang tuh lagi ngarah ke satu orang likuiditasnya gitu kan, dan pump fund dan sebagainya. Orang-orang yang buat token di rak, jadi kayak ribuan retail, ratusan ribu retail ini kena dampak, ngalir ke satu orang gitu kan. Ujungnya kayak gitu. Jadi liquidity suck kan. Gak ada uang beneran buat masuk ke token beneran gitu kan. Karena semuanya itu dipakai buat spekulasi gitu kan. Dan ujungnya ini orang bakalan nyadar, kayak yang gue bilang tadi kan. Orang itu bakal nyadar kalau ternyata this is not a thing gitu kan. Gue gak bisa kaya dari sini, dan ujung-ujungnya tesis gue itu money-nya bakalan flow ke real utility token gitu kan. Ke crypto token, crypto coin sama token ada beda ya by the way. Crypto coin atau token yang bakalan beneran ada hasilnya gitu, ada output benerannya gitu, ada projectnya. Dan jadi sekarang meme coin ya kan, orang spekulasi nyadar nggak bisa dapat duit dari sini, utility kayak gitu but for now. Nah, gue jadi penasaran nih, random aja. Sebenarnya meme coin ini koin yang ada utility-nya atau enggak sih? Enggak ada. Maksudnya lu cek Doge kan dipakai sama beberapa tempat kan? Iya. Ya kan? Cuma buat utility beneran utility gue rasa enggak. Karena kalau cek kategorinya kan masih tetap meme coin, belum utility dan coin kan. Maksud gue itu lebih ke arah gini. Let's say aja ya, ada X nih. Dia itu influencer lah katakan. Punya audiens yang sangat-sangat besar dan loyal terhadap dia. Suddenly dia bikin meme coin. Dan dari awal dia udah menyebut kalau ini meme coin. Nggak ada utility, nggak ada apapun. Nah, tapi karena banyak yang loyal dengan dia, terus dia juga ngepromosiin meme coinnya terus, dan orang juga FOMO juga dan mau mengejar keuntungan itu, tiba-tiba dia ngerak. Apakah dia tidak punya pertanggungjawaban apapun karena ini adalah meme coin gitu? Tergantung ya restrictionnya di beberapa negara dan sebagainya. Tapi ada satu cerita kalau lo tahu, ini menarik banget. Ada satu anak kecil, lo tahu gak? Dia gemuk-gemuk gitu, dia ngerak orang secara live di pump fund. Terusnya community-nya ini ngebales bukan dengan laporin dia ke polisi, tapi di pump tokennya sampai berapa puluh M market cap gitu.
Jadi kayak anak kecil ini harusnya kalau dia nggak ngerak, mungkin ya kalau dia nggak ngerak nggak bakal viral gitu kan. Tapi kalau dia hold position dia sekarang gitu, dia bisa dapat lebih banyak. Iya, ya, millions gitu. Jadi kayak itu fun fact aja. Cuma kalau tanya kayak gitu, gue not sure ya dengan ini ya. Tapi karena kayak gini, kalau orang yang powerful itu pengen hantemin lo, habisin aja gitu. Kayak misal ada orang yang powerful gitu, misal lu buat token gitu kan, tikernya Leo gitu, terusnya lu ngerak gitu kan, orang powerful ini, ya kalau dia pengen masukin penjara gitu, lu masuk penjara besokannya. Jadi very sih ya, dan gue rasa itu di abu-abu gitu kan, makanya ya gue nggak berani buat token gitu kan, dan gue rasa di crypto space sekarang di Indonesia belum ada yang berani buat token sendiri, karena pasti ada yang rugi kan. Lu mau kayak gimana pun, mau misalnya dari 1 ke 10 gitu kan, 10 retrace ke 5 gitu, atau enggak 10 retrace ke 9 aja deh, turun 10% gitu kan, terusnya naik lagi ke 12, itu pas 10 sampai 9 itu ada yang rugi loh gitu kan. Jadi ya PVP sih, player versus player kan, jadi pasti ada yang rugi. Dan itu kenyataan market yang kadang nggak banyak orang bisa menerima, ketika ibarat kata kayak sesimpel ini deh, let's say lu membagikan analisa lu terhadap satu koin dan lu punya conviction di sana, dan orang beli dengan keputusan mereka sendiri, tapi karena dengerin lu. Tapi ketika turun, mereka akan nyalahin lu-nya. Lu udah sedikit banyaknya terbiasa dengan itu gak sih? Karena kan lu sering banget juga kan makanan share setiap hari gitu. Oh gitu. Gimana lu merespon itu? Karena kan dua arah kan. Gue kalau lo dikatain udah, lu katain gue gitu. Cuma tapi pernah dong dikatain. Oh setiap hari. Yang kasar banget gitu? Oh setiap hari. Ada aja setiap hari di Twitter, di Discord ada aja gitu kan. Cuma karena gini, gue Hyperliquid itu gue kalau di $3 naik ke 35, lu ada yang rugi. $3 ke 35 ada yang rugi, itu 1000% gitu kan. Ada yang rugi kenapa? Karena dia bilang sebelum 2 calls belakangan gue itu SL, dia ngerasain hype ini SL. Jadi dia short Hyperliquid. Nah, itu rugi situ gue kayak gitu kan. Jadi mau gue menang pun bisa ada yang rugi gitu kan. Mau gue kalah bisa ada yang menang gitu kan. Jadi misal ada, jadi maksudnya kayak gimana, poin gue itu gini, orang yang emang beneran gak cocok di financial market alias emang ya destined to lose gitu kan di financial market, mau lu guide arahin kayak gimana pun, lu udah kasih jalannya nih, pokoknya abis ini belok kiri gitu kan, dia ini kayak bisa lurus deh, udah deh gue lurus aja gitu kan. Gue rasa kayak gitu. Jadi mau lu arahin kayak gimana pun nih, ujungnya bakal loss juga gitu kalau emang dia nggak bisa main di financial market gitu, kayak gitu sih. Dan di komunitas lu, nah ini gue lumayan amazed sih kalau misalnya di komunitas lu ketika ada yang komplain lah jatuhnya, itu kan komplain sih ya. Dan komplainnya itu publik dan bisa dilihat semua orang, dan lu biarin tanggapan lu normalnya itu gimana sih? Karena untuk gini, meredam, karena kan ini adalah orang-orang yang marah nih. Nggak, karena gue nggak seringin balas sih, biasanya member lain yang balasin sih. Karena gini, gue ngerti, jadi kayak gue udah pernah di posisi itu gitu, kayak mereka butuh kambing hitam yang buat ditembak gitu. Misal ada mereka lagi rugi stres nih, lagi rugi stres. Aduh, gue bisa nyalain siapa ya? Oh iya, gue nyalain dia, nggak apa-apa gitu kan. Jadi tapi deep down kalau lu pikir-pikir, lu tarik deh sebulan, lu nggak usah tarik, lu tarik 3 bulan, 6 bulan, untung gitu kan. Tapi di case-case kecil ini, gerak-gerakan kecil, untung rugi. Nah ini kan butuh luapan kan. Gue lempar ke siapa nih emosi? Ya gue ngerti karena gue udah pernah, gue kan trader gitu kan. Gue udah pernah ngalamin itu. Jadi kalau orang misal kayak lu rugi atau sebagainya, malah gue ngatain, lu yang bego gitu kan. Ini gue udah kayak gini, lu yang bego, masa lu kayak gini gitu kan. Kalau gue katain lu makin stres gitu kan. Lu udah rugi gitu kan. Lu udah kehilangan uang yang lu cari susah gitu kan. Terus saya dikatain sama satu community kayak, oh lu bego ya, semuanya bilang lu geblek gitu ya, dan sebagainya. Makin stres gitu. Jadi yang harusnya dilakukan ya di acknowledge aja, di support aja gitu. Misal orang rugi, oh ya santai aja gitu kan. This is part of the game. Kita juga sebelum orang join juga kita udah bilangin kayak santai aja gitu kan. Kita nggak bisa aim for 100% gitu kan. Gak ada yang 100% gitu. Kalau lu cari yang 100% gak ada di sini ya. Tapi kalau lu cari yang konsisten, lu tarik 3 bulan 6 bulan ya, bisa untung ya, itu bisa di sini gitu kan. Cuma again gue nggak menjamin keuntungan dan sebagainya gitu. Untuk teman-teman di sini yang mungkin pengen nih coba-coba masuk ke kripto dulu, apa sih yang bakal lu saranin supaya mereka sedikit banyaknya itu ada gambaran gimana cara memulai
dan gak tersesat dulu nih. Oke. Nah karena gue pas awal gue main crypto gue langsung main future. Dan itu tersesat, uang gue hilang semua. Nah. Oke. Nggak, menurut gue ya, personal opinion ya, lu harus tersesat dulu, emang harus gitu. Kayak misal ibaratnya kayak lu mau latihan, lu mau jadi petinju gitu, tapi lu nggak pengen dipukul gitu. Nah itu nggak bisa kan. Lu pengen jadi perenang gitu, tapi lu nggak pengen kena air. Sama kayak trading gitu, atau masuk ke kripto gitu. Lu pengen masuk kripto, tapi lu nggak pengen merah gitu. Lu pengennya hijau terus, nggak bisa. Dan bahkan ya, kalau hijau terus, in fact ya, lu nggak happy-nya itu nggak bakal happy itu gitu. Jadi kayak menurut gua emang harus tersesat aja, cuma tersesatnya ya lu jangan terlalu dalam lah jatuhnya gitu kan. Kayak kalau harusnya lu kalau tersesat lu lompatnya dari lantai 10 ya lu lompatnya dari lantai 2 aja lah gitu. Jadi yang patah kaki aja lah, jangan satu tubuh lah gitu. Gitu sih. Jadi emang harus, menurut gua ya, emang harus tersesat, nggak bisa kayak langsung clear gitu. Justru kalau langsung clear tuh where's the fun gitu kan. Terus serunya di mana gitu. Kalau semua orang nggak ada loss-lossnya gitu. Kayak gitu. Dan apabila nih ada teman-teman di sini yang mungkin mereka tidak mau tersesat, ya, bukan karena ini ya, bukan karena mereka nggak mau belajar, tapi lebih ke karena mereka melihat ya udah deh, gue mau masuk ke kripto tapi yang aman-aman aja, setidaknya supaya gue ada deh duit gue di sana dulu deh sebagai investasi aja. Lu bakal rekomen mereka melakukan apa sih? Ya jangan all in ya, jangan all in ke satu aset karena again itu bahaya. Lo kalau cek hedge fund, institutions itu nggak ada yang all in ke Bitcoin loh. Meski ini digadang-gadang aset the future, kenapa mereka nggak all in? Allocation mereka 0,1% gitu kan, 0, berapa persen, 1% dan 2% gitu. Jadi kecuali mereka emang dibuild dari dasarnya itu kripto ya, pasti all in ke kripto gitu kan. Cuma yang dicari kan old money-nya gitu kan. Jadi kalau tanya orang-orang yang baru, awam, ya taruh aja ke Bitcoin gitu kan. Jadi gini, susah buat orang sambil kayak suruh belajar Bitcoin dulu baru masuk Bitcoin. Biasanya orang kebalik. Taruh dulu nih, masuk dulu, terus naik turun, anjir ini saya baru belajar, baru lu antusias belajar gitu kan. Misal kayak gini, lu taruh semua duit itu di Bitcoin, otomatis lu jadi ngikutin Bitcoin terus. Bitcoin ada apa nih hari ini gitu kan, dan sebagainya, ini kenapa turun gitu. Jadi ya again not a financial advice, tapi gue pribadi ya, kalau gue pengen cara tercepat buat belajar itu lu nyebur dulu aja lah baru belajar gitu kan. In my personal opinion ya, lu taruh aja kecil dulu aja gitu kan. Terusnya kecil tapi harus berasa ya. Kayak misalnya lu punya duit saya 1 juta gitu, lu taruh 1.000 di Bitcoin, udah lu nggak bakalan give a shit gitu kan tentang Bitcoin. Tapi misalnya nih 1 juta, lu taruh 100.000 gitu kan, terusnya naik turun, wah apa ini apa, ini aset apa ya, lu cari tahu gitu tentang Bitcoin gitu. Lu mulai baca white papernya, lu mulai nonton video YouTube, lu mulai kenal si Saylor, orang gila ini all in Bitcoin. Oh ya udah deh, setelah itu mungkin lu decisionnya, gue nggak tahan deh sama volatile-nya, udah gue masuknya segini aja. Atau setelah itu, gue jadi makin percaya nih setelah belajar Bitcoin, udah gue hantam lebih banyak gitu, kayak gitu. Ini kita udah masuk ke pertanyaan terakhir dari podcast ini. Boleh kasih satu pesan penutup untuk teman-teman yang udah nontonin podcast ini udah hampir 1 jam ini mungkin, atau udah 1 jam ya. Satu pesan penutup dari Suli untuk yang udah nonton podcast ini sampai habis. Ya, gue rasa coba terus aja ya, dan jangan pernah menyerah. Itu singkat banget ya. Gue bukan motivator soalnya. Gue bukan. Dan gue penasaran ya nonton sampai akhir live ini. Kita minta dia komen aja gimana. Boleh. Apa tuh? Ya? Lu mau minta komen apa nih? FYP ya, minta komen FYP. Oke, boleh. Ya, biar kita tahu berapa banyak yang komen. Buat teman-teman yang ada nonton podcast ini sampai habis, dan kalau udah sampai di titik ini berarti tahu dong. Tolong tulis FYP di komen supaya kita tahu berapa banyak sih yang benar-benar nontonin kita sampai habis ya. Oke. Thank you banget yang udah nonton podcast ini. Pastikan udah subscribe channel ini juga untuk nontonin podcast-podcast lain dengan tamu sekeren Suli. Thank you. Thank you.